Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Asmarianti dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia 3 dengan materi agresi militer Belanda. Bagaimana cerita dan kelanjutannya? Simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penyebab terjadinya agresi militer Belanda. Jadi penyebabnya itu ada dua. Yang pertama yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya ialah perbedaan penafsiran antara pihak Indonesia dan Belanda mengenai perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati oleh Indonesia dan Belanda, yaitu tepatnya di Jawa Barat pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Pasca perjanjian Linggarjati ini, pihak Indonesia beranggapan bahwa mereka telah bebas melakukan hubungan luar negeri dan mendirikan perwakilan-perwakilan di negara manapun. Tetapi pihak Belanda ini beranggapan bahwa semua kegiatan baik di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi harus dilakukan dengan izin pemerintah Belanda. Nah, inilah sebab khususnya yang kemudian pada perkembangan selanjutnya Belanda mengeluarkan ultimatum kepada pihak Republik Indonesia. Nah, sebab khususnya ialah serangan Belanda terhadap wilayah kedaulatan Republik Indonesia karena masalah ekonomi. Belanda berusaha menguasai daerah ekonomi seperti perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan. Wilayah tersebut merupakan aset berharga dalam kelangsungan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Sehingga dengan menguasai wilayah tersebut, Belanda berharap dapat menghancurkan keutuhan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya agresi militer Belanda I. Yang pertama, pada tanggal 19 Juli 1947, akhirnya Den Haag memutuskan untuk melakukan agresi dan menguasakan untuk menyerbu Republik kepada Letnan Gubernur Jenderal Van Mock. Yang kedua yaitu pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan serangan di mana-mana, baik melalui darat maupun udara. Yang ketiga yaitu pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintahan India meminta Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dimasukkan ke dalam daftar acara keamanan, dan permintaan tersebut diterima tepatnya pada tanggal 31 Juli 1947. Yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan perhentian permusuhan kedua belah pihak sehingga aksi lanjut Belanda untuk menduduki Yogyakarta tidak berhasil karena diberhentikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947. Selanjutnya yaitu tujuan dari agresi militer Belanda ini. Apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu ialah melakukan serangan terhadap Republik Indonesia yang dimulai sejak tanggal 21 Juli tahun 1947 adalah untuk penghancuran Republik Indonesia. Tapi untuk mencapai tujuan itu Belanda tidak bisa melakukan secara sekaligus. Karena itu pada fase pertama Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu politik. Politik ini pengepungan ibu kota Republik Indonesia dan penghapusan Republik Indonesia dari peta. Yang kedua yaitu ekonominya. Perebutan daerah-daerah penghasil bahan makanan seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan bahan ekspor seperti perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera, serta pertambangan di Sumatera. Yang ketiga yaitu militer penghancur Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang terakhir kita akan membahas tentang dampak dari agresi militer ini bagi Indonesia maupun Belanda. Yang pertama kita akan membahas dahulu tentang dampaknya bagi Indonesia. Dampak positifnya ialah aksi Belanda dengan kedok polisionil ternyata tidak bisa mengkelabui pihak luar atau internasional. Yang kedua, Republik Indonesia berhasil memperoleh simpati dari masyarakat luar negeri atau internasional. Yang
Yang ketiga, beberapa negara akrab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure. Yang keempat, negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia ialah negara Mesir. Yang kelima, simpati dari negara Arab tidak terlepas peran penting dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama pada saat itu. Yang keenam yaitu delegasi ini dikirim ke negara-negara Islam seperti di negara Timur Tengah. Yang ketujuh yaitu pengakuan Mesir dan negara Arab lainnya saat membantu Indonesia untuk memperkuat posisi dalam perjanjian internasional. Yang selanjutnya yaitu dampak negatifnya bagi Indonesia. Yang pertama, dari sekitar 500.000 kekuatan militer Indonesia, lebih dari 150.000 pasukan tewas dalam operasi produk ini. Yang kedua yaitu korban tidak hanya dari militer, banyak warga sipil menjadi korban dalam pertempuran ini. Yang ketiga, serangan Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi yang semakin buruk, ditambah lagi biaya untuk keperluan perang. Yang keempat yaitu wilayah Republik Indonesia semakin sempit setelah beberapa daerah berhasil dikuasai Belanda. Yang kelima yaitu kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan pejuang lainnya semakin terjepit atau melemah. Selanjutnya yaitu dampak agresi bagi Belanda sendiri. Dampak positifnya ialah wilayah kekuasaan Belanda semakin luas. Yang kedua, pendudukan atas daerah-daerah yang baru berhasil mereka kuasai itu yang oleh Belanda dijadikan landasan bila nanti diadakan perundingan dengan Republik Indonesia. Dengan begitu, Belanda akan merasa memiliki posisi yang lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu Belanda berhasil memperlemah pemerintahan Republik Indonesia dan kekuatan tentara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dampak negatifnya bagi Belanda sendiri yaitu menimbulkan reaksi penentangan dari dunia internasional terutama PBB. Yang kedua, berkurangnya dukungan negara-negara yang sebelumnya jadi sekutu Belanda.